Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB, Cahyokumolo kembali membuka suara tentang rencana pemerintah terapkan dana pensiun untuk pegawai negeri sipil PNS, atau aparatur sipil negara, ASN, dengan skema fully funded. Dalam wawancara eksklusif dengan Peter Gonta dalam acara Impact di CNBC Indonesia TV, Cahyo menjelaskan sebelum adanya pandemi COVID-19, dan dengan adanya perampingan jabatan fungsional lebih mengefektifkan dan membuat efisien kinerja ASN yang akhirnya harus menyesuaikan pendapatannya. Sementara, kata Cahyo, banyak ASN yang tidak bisa menabung karena kondisi keuangan yang pas-pasan. Dia pun berbagi pengalamannya saat duduk menjadi anggota DPR selama puluhan tahun dan mencoba membandingkan dengan ASN yang lain. Saya hampir 25 tahun jadi anggota DPR, begitu selesai saya mendapatkan dari Taspen hanya 200 juta rupiah, cash, satu kali. Pensiunan ada setiap bulan 3,8 juta rupiah, tuturnya di program Impact CNBC Indonesia TV, Kamis, tanggal 4 Maret tahun 2021, malam. Pegawai yang lain paling-paling 10 juta rupiah, 15 juta rupiah dari Taspen. Begitu pensiun kaget dia, biasa ada tunjangan kesehatan, ini tidak. Kurung siku buka kurung siku tutup. Saya menteri ada operasi menteri, begitu tidak kembali ke gaji pokok awal, kata Cahyo melanjutkan. Oleh karena itu, Cahyo pun kemudian berbicara kepada Taspen selaku lembaga pengelola dana pensiun PNS untuk merombak tata kelola dana pensiun, agar PNS bisa mendapatkan dana yang banyak usai purna bakti tugas. Cahyo ingin ada beberapa persen dana pendapatan yang diterima oleh ASN, baik dari gaji pokok atau tunjangan yang bisa dipotong untuk dana pensiun. Semakin besar dipotong untuk disepakati, nanti di masa tugas sekian puluh tahun, dia bisa menerima. Kurung siku buka kurung siku tutup. Taspen siap kasih besar, tapi dari awal dikelola, tuturnya. Bahkan sebenarnya, kata Cahyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memiliki wacana untuk mengadakan subsidi untuk para pensiunan. Pasalnya PNS dengan tunjangan yang naik terus ditambah mendapat gaji ke-13, sementara dana pensiunan dana tidak pernah naik. Sampai Bu Sri Mulyani sebelum pandemi punya ide bahwa beliau subsidi pensiunan. Kurung siku buka kurung siku tutup. Sampai sudah dipersiapkan ada subsidi sekian persen, tapi karena ada pandemi COVID jadi angan-angan. Tapi kedepannya, akan mengarah ke sana, tuturnya. Untuk diketahui, skema Dapen PNS Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun, Persero, Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, kok karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP, yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, ready forward pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun rupiah setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang. Dengan skema fully funded yang akan dilakukan ini, bisa memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Kabar terkini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menegaskan tak menutup kemungkinan pensiunan pegawai negeri sipil PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik, seperti dikutip CNBC Indonesia, Cahyo awalnya mengaku berbicara dengan PT Taspen, Persero, apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa enggak mencapai 1 miliar rupiah. Miliar,
kata Cahyo. Berdasarkan perbincangan tersebut, Cahyo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga 1 miliar rupiah terbuka cukup lebar. Setelah dihitung-hitung bisa, katanya, fakta-fakta besaran gaji PNS di tahun ini. Pemerintah berencana merombak skema gaji pegawai negeri sipil PNS, atau aparatur sipil negara, ASN. Penyusunan ulang gaji abdi negara sedang dalam rencana Badan Kepegawaian Negara, BKN. Nantinya gaji PNS yang biasanya terdiri dari banyak komponen menjadi hanya gaji dan tunjangan saja. Kemudian, skema gaji akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sedangkan skema tunjangan terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Selain itu, tunjangan kinerja akan didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Lalu, tunjangan kemahalan dihitung dari indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Namun, untuk saat ini gaji PNS 2021 masih diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 15 Tahun 2019. Daftar Gaji ASN 2021. Gaji pokok PNS 2021 berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019. Golongan I, IA, Rp1.560.800, Rp2.335.800, HIP, Rp1.704.500, Rp2.472.900, HIP, Rp1.776.600, Rp2.577.500, HIP, Rp1.851.800, Rp2.686.500. Golongan 2 IA, Rp2.022.200, Rp3.373.600, HIP, Rp2.208.400, Rp3.516.300, HIP, Rp2.301.800, Rp3.665.000, HIP, Rp2.399.200, Rp3.820.000. Golongan 3 IA, Rp2.579.400, Rp4.236.400, HIP, Rp2.688.500, Rp4.415.600, HIP, Rp2.802.300, Rp4.602.400, HIP, Rp2.920.800, Rp4.797.000. Golongan 4 IPA, Rp3.044.300, Rp5.000.000, HIF, Rp3.173.100, Rp5.211.500, IVC, Rp3.307.300, Rp5.431.900, HIF, Rp3.447.200, Rp5.661.700, HIV, Rp3.590.000.